Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang kami hormati Bapak narasumber utama kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes Mahmud Mubarak MM, yang sering disapa dengan Pak Eki. Ya, selamat datang Pak di Gorontalo. Ada pembanding kita dari Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Dr. Samsi Pomalingo, yang sering kita sapa dengan Bapak Samsi. Jadi untuk keduanya kepada Bapak narasumber kami undang ke depan Pak. Silahkan. Ya. Beri aplaus. Adik-adik semua, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita sering mendengar Jamaah Ahmadiyah ya. Banyak simpang siur berita tentang Ahmadiyah. Kita sering ya, sebagaimana kita dengarkan dari sambutan tadi, ada yang mengatakan Ahmadiyah beginilah, begitulah. Tapi kita tidak akan mendapatkan kebenaran tentang Ahmadiyah kalau kita tidak bertanya langsung kepada sumbernya. Gitu. Karena kita kan di dunia akademisi. Kita bukan orang awam. Kalau orang awam itu kan dengar berita, oh ya, Ahmadiyah sesat, ya sesat. Tapi kita akademisi, kita diharapkan bisa berdialog langsung dengan orangnya, dengan sumbernya langsung. Dan kebetulan kita kedatangan, izin saya menyapa dengan Pak Eki. Pak Eki sebagai narasumber utama, untuk mempersingkat waktu, kita ingin mendengarkan langsung dari Pak Eki, seperti apa sih Ahmadiyah itu, dan setelahnya beliau akan menjelaskan tentang substansi dari buku ini. Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan, dan Kebenaran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya diminta untuk menjelaskan apakah itu Ahmadiyah, panjang Pak ya. Tapi saya pendekkan saja. Bahwa Ahmadiyah itu adalah orang yang telah percaya Imam Mahdi sudah ada. Sedangkan yang bukan Ahmadiyah masih menunggu. Itu sebenarnya yang secara sederhana. Ya kan? Lain-lain varian-varian perbedaan oke, bisa. Tapi lebih banyak persamaan sesungguhnya. Jadi wujud dari Imam Mahdi sesungguhnya begitu. Ya. Jadi bagaimana nanti selanjutnya, nanti akan cerita akan panjang lebar. Tapi intinya kedatangan masalah Al-Mahdi. Baik, itu barangkali. Ya. Kedua, masalah ini buku Revelations, bedah buku ini. Adik-adik sekalian, bapak-bapak, ini sebetulnya buku sudah lama ya. Maksud saya, ini ceramah Khalifah keempat dari Ahmadiyah, Hadrat Mirza Tahir Ahmad. Saya agak naik sedikit ya, kasihan yang di belakang. Punten Bapak. Jadi ini dari kuliah umum beliau lama sekali, tahun 87 ya. Di University Zurich di Switzerland. Yang 99,99% mereka tuh ateis, tidak percaya Tuhan. Baik itu sivitas akademika maupun mahasiswanya, nggak percaya. Jadi ketika diajukan pembicaraan, oke, ada kuliah umum tentang revelations ya, tentang wahyu, pengetahuan dan kebenaran. Mereka tolak. Kami nggak percaya wahyu. Kalau bicara masalah truth, kebenaran, itu kan sedikitnya ada data, empirics, kan begitu. Dan itu harus teruji. Kemudian data itu diterima secara universal. Ketiga, itu harus fakta.
Tidak boleh tadi hanya dalam imajinasi, begitu. Harus nyata, begitu. Tetapi dalam ini proses diskusi antara panitia lah kira-kira begitu ya. Ketika dinyatakan bahwa tidak semua truth, kebenaran, ya adik-adik kan semua belajar di kampus ini kan semua akhirnya kan mencari kebenaran kan, yang diuji dengan secara ilmiah dengan kaidah-kaidah tertentu, kan begitu. Nah, tetapi ketika disampaikan bahwa kebenaran itu tidak harus selalu berupa yang fakta data, tetapi juga ada yang tersembunyi, ada yang sembunyi. Itu yang dikatakan sebagai bimbingan langit, wahyu dari Allah Ta'ala. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek, Pak Sofian, Pak Sofian ya, itu saya cakap dengan beliau, saya nggak usah lagi bedah buku, seperti apa yang disampaikan oleh beliau itu sudah betul. Isinya sudah betul 99,99%, saya setuju. Karena memang itu salah satu, salah dua, salah tiga, isinya seperti itu. Cuma masalahnya kalau disampaikan pada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka berat menerimanya. Ini apa lagi? Berat dikunyah, begitulah kira-kira. Nah, ketika disampaikan bahwa ada bimbingan dari langit, gitu, ada bimbingan yang tersembunyi, itu juga dijadikan suatu petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Nah, karena itu kemudian diselipkanlah revelation, wahyu, dan rationality. Mereka kalau bicara rasionalitas semangat banget. Begitu kira-kira latar belakang buku ini. Jadi udah saya sampaikan seperti itu ya. Ini buku ini sebetulnya berat ya, betul. Karena menyangkut wahyu dalam perspektif berbagai agama. Ya kan tadi disebut Buddha, Hindu, Tao, ya kan, Zoroaster, begitu, termasuk Islam. Dan dalam Islam pun disinggung masalah apa? Perbedaan-perbedaan aliran. Ini kita bicara Islam klasik ya. Gitu. Kemudian juga bicara tentang sejarah perkembangan filsafat, memang agak berat. Kemudian kosmologi, teori evolusi dalam asma Al-Quran, kemudian juga extra terrestrial life. Ini menarik. Tapi tadi saya bicara juga dengan Romo kemarin, ini saya harus sampaikan bagaimana ya, karena dalam waktu katakanlah 30 menit pun nggak akan cukup waktu. Sementara materi sangat berat ya. Maaf, bukan sangat berat lah gitu aja. Tapi saya akan coba untuk menyederhanakan ya. Mudah-mudahan bisa diterima lah walaupun mungkin 50% atau 60%. Ya. Nah, jadi dalam buku ini buku terdiri dari 7 bagian ya, 7 bab. 7 bab, yang bab pertama itu adalah dibagi lagi dalam 5 ya. Perspektif sejarah, individu, aliran pemikiran, filsafat Eropa, filsafat Yunani, seperti ini. Saya tidak akan bahas ini semua ya, karena tidak akan cukup waktu. Tetapi ini intinya adalah, ini semua pergulatan ya, jadi masalah filsafat Eropa, filsafat Yunani ataupun filsafat Romawi ya kan. Semua itu pergulatan tentang perlunya rasio untuk menerima eksistensi Tuhan. Gitu. Kadang-kadang mereka pun juga menolak eksistensi supreme being itu yang maha kuasa itu kan gitu. Tapi di satu pihak ini perlu tetap digunakan rasio untuk menerima keberadaan Tuhan seperti itu. Nah itu bab 1. Kemudian juga dalam dalam sejarah perkembangan agama Islam juga banyak kan. Ada Asy'ariyah, ada juga Mu'tazilah. Kita agak akan sampai ke sana. Tapi intinya adalah pergulatan. Penggunaan logika, penggunaan rasio untuk menerima, untuk mencapai kebenaran. Dalam hal ini hakikatnya adalah keberadaan Allah. Mungkin orang-orang Islam tidak akan menolak lagi kebenaran Allah. Itu sudah mutlak. Tapi bagaimana Allah Ta'ala bekerja? Begitu. Tadi dikatakan wahyu-wahyu itu seperti itu salah satunya ya kan. Oke. Baik, ini juga beberapa. Ini berat ya, tapi nggak apa-apa, saya akan coba. Ini beberapa filsafat yang memang tidak cukup ya, tidak cukup dikaji. Saya justru nanti akan mencoba untuk membahas bab 4 ya, masalah wahyu. Itu barangkali karena ini ada 7 bab, tapi mungkin agak berat. Tapi saya untuk memperpendek barangkali ya. Ini wahyu yang dimaksud oleh penulis ini, oleh Mirza Tahir Ahmad radhiyallahu anhu itu seperti apa. Barangkali ini sebagai pengantar bagaimana awal ya. Tapi intinya adalah
bab-bab yang sebelumnya itu tentang pergolakan, tentang perkembangan filsafat, tentang kosmologi, itu semua adalah mencari bagaimana keberadaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja. Seperti itu. Allah Ta'ala nama ini ya. Saya akan coba ke bab 4 aja barangkali. Ya, ini sebelum bab 3 ini sedikit saja ya. Jadi kalau menurut pandangan orang sekuler, ya orang yang tidak percaya Tuhan lah katakan begitu, bahwa kenapa mesti ada sesuatu yang wujud yang supremasi ya, yang sangat ditakuti, sangat dihormati ya. Dia punya teori adalah karena pertama kekaguman manusia purba di masa lalu terhadap fenomena alam dan sekelilingnya. Ketika melihat guntur kilat, kagum. Ketika melihat gunung meletus, kagum begitu ya, seperti itu. Kemudian juga teori mereka ya, gagal gitu memahami ini sebetulnya fenomena alam. Bukan suatu hal yang kemudian harus ditakutkan begitu, seperti atau dikagum-kaguman yang berlebihan seperti itu barangkali. Kemudian karena kekaguman itulah kemudian menjadi sesuatu pujaan begitu. Tapi kemudian setelah itu terbentuk keyakinan politeis, kemudian juga masuk pada pemikiran adanya sosok maha kuasa atau supreme being begitu. Nah, kemudian pada akhirnya terbentuk keyakinan monoteis begitu. Itu dari pemikiran sekuler ya. Nah, tapi ada misalnya Tahir Rahmat mengatakan kalau seandainya supreme being itu didasari pada ketakutan. Ya. Lalu kenapa manusia yang takut dengan singa, kenapa juga tidak menyembah singa? Malah ketika ada singa datang lari kan, bukan kemudian menyembah. Jadi premis itu dibatalkan dengan secara logika nih, bisa diterima atau enggak gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi tidak bisa diakses gitu ya, yang pemikiran premis sekuler itu. Itu di bukunya panjang lebar sih, saya hanya coba untuk menjernihkan. Nah, kemudian konsep suku aborigin, ya dikatakan bahwa suku aborigin itu mengenal Tuhan itu setelah datangnya orang Eropa ke Australia. Sebelumnya nggak mengenal Tuhan kok, gitu. Begitu. Nah, tapi beliau tulis ya bahwa di Australia itu ada 600 suku bangsa yang terisolasi satu sama lain. Nggak, bahasanya pun beda, gitu kan? Itu jauh sebelum orang Eropa masuk ke Australia. Orang Australia kan juga membawa ajaran Kristen kan, begitu. Tetapi dikatakan ada suatu penelitian ya, bahwa ada penelitian ada satu orang aborigin ya, beliau dikatakan diwawancara, ya kan diwawancara sebetulnya Anda percaya nggak ada satu wujud yang maha kuasa gitu sebelum kedatangan Kristen ya. Tapi intinya dikatakan bahwa sebetulnya konsep tauhid ya atau konsep pencarian ketuhanan yang maha kuasa itu memang ada di setiap suku aborigin. Jadi itu yang dikatakan bahwa itu semua itu adalah fitrah. Ya, bahwa manusia memang diberikan fitrah untuk mencari keberadaan Sang Pencipta. Seperti itu ya. Jadi ini sebagai satu contoh. Baik. Nah, ini saya akan coba dengan bagian keempat ya. Ini wahyu, ya kan. Nah, jadi dikatakan diawali dengan pertanyaan, apakah wahyu itu, revelations dalam hal ini kan, apakah wahyu itu hanya istilah lain tentang kegiatan eksplorasi sadar dan tidak sadar batin manusia, kolbu manusia. Ya. Baik internal maupun berasal dari eksternal, dari luar diri manusia yang kemampuan pengetahuannya melebihi manusia. Ini satu pertanyaan. Kemudian dikatakan juga bahwa apakah wahyu itu hanya monopoli ranah agama saja? Kan begitu. Ini beliau contohkan tentang Friedrich Kekuele ya. Ini panjang sih. Friedrich Kekuele itu yang menemukan rumus kimia yang kemudian dikenal dengan C6H6 ya, C6H6 itu rumus cincin ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan awal dari industri farmasi inilah. Di sini ada apoteker sebetulnya orang Ahmadi itu. Beliau seorang peracik di apotek. Nah, kan hanya tinggal meracik aja. Sesungguhnya itu teorinya di awalnya
ditemukan oleh Kekule ya tahun 1830-an kan begitu. Nah, rumus ini C6H6 ini dia dapatkan dari mimpi. Dia kan mencari bagaimana ini. Mencari tadi dia katakan inspirasi itu bahasa lain lah ya. Atau ide atau apapun namanya. Irfani atau apa namanya. Tapi itu semua adalah bentuk jawaban dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Dia yang mencari sesuatu. Dan Allah Ta'ala tidak diam. Dia akan menjawab semua doa-doa. Walaupun itu kepada orang yang tidak bertuhan sama sekali. Karena bagaimanapun mereka itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini berasal dari mimpi. Kita dalam satu mimpi itu, dia melihat seekor ular yang menggigit ekornya sendiri gitu. Sehingga membentuk satu lingkaran. Dan dari situlah kemudian, ini saya pendekkan ya. Dari itulah kemudian ditemukanlah formula ini. Dan ini kemudian menjadi awal kemajuan kimia sintetis. Ya kan? Kimia sintetis. Ini salah satu contoh bahwa bukan ranah agama saja loh, wahyu itu, inspirasi ini kan gitu. Kemudian juga ini C itu unsur karbon dan H itu hidrogen. Tapi ini nanti ya, saya akan coba meningkatkan ya. Kemudian lagi satu ini, Elias Howe. Ya. Kalau jarum, itu kan yang tajam di depan ya, yang bolongnya kan di belakang. Begitu jarum kan. Nah Howe kalau hanya jarum yang konvensional saja, itu kan akan susah. Untuk suatu membuat secara massal ya, menjahit secara massal. Nah, ini Elias Howe ini berpikir bagaimana ya caranya supaya, karena ini zaman-zaman revolusi industri nih, semua dikapitalisasi, semua diproduksi supaya lebih massal, bisa dijual kan begitu. Bukan manual seperti yang tenun-tenun yang tradisional ya, bisa 3 bulan, 4 bulan baru satu kain, kan begitu. Nah, salah satu temuan beliau itu adalah ditemukannya jarum tapi bolongnya di depan. Nah, ini pun berasal dari mimpi. Mimpi itu ketika dia itu dalam mimpi itu diikat di pohon. Kemudian juga ada beberapa suku yang tradisional, dia seolah-olah mau menusuk-nusukkan tombak begitu. Dan dia lihat di ujung tombak itu ada bolong. Nah, dia terbangun dari mimpi itu, baru kemudian terinspirasi. Oh, kalau gitu diciptakanlah ini jarum yang lubangnya di depan. Sehingga inilah menjadi awal dari mekanisasi mesin jahit. Adik-adik mungkin nggak ngalamin ya. Zaman Uyut barangkali, ibunya nenek barangkali kan. Itu mesin jahit di rumah itu walaupun nggak bisa mengoperasikan, itu suatu simbol kemajuan loh. Suatu simbol modernisasi pada saat itu. Saking gairah gitu loh, seperti itu ya. Dan ini kemudian menjadi awal perkembangan industri tekstil. Seperti itu. Ya, ini semua diawali dari mimpi oleh Howe ini. Jadi disebut bahwa petunjuk Allah Ta'ala, mimpi, wahyu atau ilham atau apa inspirasi, bukan dari Allah Ta'ala. Begitu sumbernya. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah mimpi itu salah satu bagian dari wahyu? Tadi saya katakan ya, bahwa apakah wahyu merupakan fenomena yang muncul dari alam bawah sadar saat alam sadar lelah memikirkan suatu masalah yang rumit sebelum tidur? Kemudian masalah ini ditransfer ke alam bawah sadar, lalu saat tidur alam bawah sadar mengkomputasi solusinya. Ini secara mekanisme ya, bagaimana inspirasi. Tadi ya kalau dikatakan wahyu bikin berat, oke lah inspirasi atau ide. Tapi semua intinya adalah apa? Semua petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena mekanisme mimpi itu sendiri pun Allah Ta'ala yang membuat dan menciptakan pada diri manusia. Begitu ya dalam buku ini. Juga keadaan kita, keadaan tubuh kita, fisik kita juga mempengaruhi alam pikiran kita. Itu disadari ya. Ketika demam, tinggi, kemudian kita mengigau, itu memang betul disadari itu. Jadi keadaan fisik pun mempengaruhi alam sadar dan alam bawah sadar kita. Nah, karena itu kalau seandainya kita mau memohon pada Allah Ta'ala, memohon petunjukan, kita harus juga disarankan untuk kita berwudu, bersih, kan, beristighfar, bersalawat kan begitu, supaya jiwa kita, kalbu kita bersih. Dan memohon petunjuk dari Allah Ta'ala. Itu barangkali yang kita kenal dengan salat istikharah kan seperti itu.
Kemudian lagi, kalau seandainya hanya mekanisme itu mimpi, kan dikatakan oleh para psikolog itu mimpi itu hanya biasa aja, itu kan bunga-bunga tidur aja, begitu kan. Tapi beliau katakan bahwa kalau begitu wahyu yang bersifat ilahiyah itu di mana? Kalau kita lihat, maaf nih, kalau kita bicara masalah ru'ya, dalam istilah kita kan ru'ya solihah. Itu kan mimpi itu diberikan kepada ibunda Nabi Musa. Supaya mengalirkan tuh bayi Musa alaihissalam dengan keranjang kan di pinggir sungai kan seperti itu. Diberikan kepada Siti Maryam. Wahyu itu kan. Tadi disebut oleh Dr. Sofyan, masalah wahyu diberikan kepada bumi, kepada lebak, pada semut kan ada seperti itu. Ya kan? Juga diberikan pada istri Pilatus yang memvonis Nabi Isa. Kan seperti itu. Dan itu kan tidak harus kemudian menjadi wahyu itu disebut dalam Al-Quran ya Allah, tapi tidak kemudian mereka itu menjadi nabi. Tapi semua itu lebih bimbingan dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala kehendak sesuai dengan kehendak dia sendiri. Mau kemana nih? Disampaikan kan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa wahyu itu yang bersifat ilahiyah samawi, itu memang kalau ranah agama itu sudah jelas. Coba tadi disebutkan bahwa yang berjalan atau yang terus berkelanjutan bukan wahyu syariat, tetapi wahyu gair syariat, gitu. Yang dikatakan dari itu sudah, kalau syariat sudah berhenti ya seperti itu. Kemudian yang paling difahami itu barangkali tidak baca ya di belakang ya, bahwa Tuhan bisa menggerakkan mekanisme kejiwaan ini kapan Dia berkenan. Seperti itu. Jadi ini dalam buku ini disebut juga mekanisme pikiran manusia ya. Ada inspirasi, ada pengalaman psikis di luar halusinasi ya. Ada juga hipnotis, ya kan? Ada juga telepati, kan itu mekanisme ya. Juga ada pengalaman bawah sadar ya. Jadi ini barangkali yang boleh saya sampaikan. Kemudian juga tentang rasionalitas dan mukjizat. Dalam buku ini, beliau katakan bahwa mukjizat sekalipun itu bukan sulap. Bim salah bim kemudian terjadi. Tidak. Tapi di situ ada makna fenomena alam. Dan bisa dijelaskan fenomena alam itu kenapa terjadi. Dan itulah mukjizat. Seperti misalkan Nabi Musa alaihissalam ketika eksodus ya, dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya, itu dalam fenomena umum dikatakan membelah laut, begitu. Sebetulnya secara ilmiah bisa dijelaskan itu bukan membelah laut, tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Yahudi itu setelah sampai ke pinggir Laut Merah, kemudian menyeberang, itu saat itu laut surut. Begitu, laut surut. Kemudian saat kemudian Fir'aun dengan kereta perangnya itu datang, ya kan, kereta perang dengan pantai kan agak berat. Dari situ kemudian laut pasang. Seperti itu. Ini fenomena mukjizat itu bisa dijelaskan secara ilmiah seperti itu. Jadi ini bukan kemudian mukjizat seperti ini, enggak. Allah Ta'ala sendiri yang membuat laut itu surut. Fenomena alam. Ada penelitian bahwa saat itulah terjadi tsunami. Ketika gunung di Pulau Greece itu meletus. Sehingga lautnya surut, kemudian seperti itu. Nah, kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bermimpi ketika ada 7 ekor sapi gemuk, 7 ekor sapi kurus kan gitu. Juga ketika 11 bintang, bulan, matahari tunduk. Kan ini semua mimpi-mimpi yang akan akhirnya sempurna. Ketika kemudian di Mesir terjadi 7 tahun masa paceklik, kemudian 7 tahun masa panen, 7 tahun masa paceklik. Dan sejarah kan seperti itu. Dan ketika kemudian masa panen itulah kemudian ditimbun, disimpanlah sebagai bekal nanti saat menghadapi 7 tahun masa kering. Gitu. Kemudian juga dengan tunduknya 11 bintang, bulan, matahari itu, ketika saudara paceklik terjadi, kemudian pindah ke Mesir, dan situ adalah Yusuf yang dulu, Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu cemplungin ke sumur itu, beliau udah menjadi petinggi di kerajaan itu. Seperti itu. Nah ini kan semua mimpi. Semua dari petunjuk dari Allah Ta'ala tentang masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi, boleh saya baca ke sini ya. Sejarah menunjukkan terjadinya
kemajuan perkembangan pemikiran dan intelektual muslim di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan filsafatnya. Agama dan rasionalitas berjalan paralel. Peran rasionalitas begitu menonjol, sehingga agama itu sinonim dengan rasionalitas. Ya, ini konsumsi sebetulnya disampaikan untuk difahami oleh mereka yang tadi saya katakan di Universitas Zurich. Sehingga kamu tidak bisa hanya mengandalkan rasionalitas, tapi agama juga sama-sama kok. Bahwa agama juga bisa dijelaskan secara rasio kok. Gitu. Kemudian agama yang tidak rasional tidak mungkin diterima oleh kesadaran universal manusia. Mungkin sebagian menerima, tapi sebagian tidak menerima. Sedangkan kebenaran itu harus universal, seperti itu. Kemudian Al-Quran secara tegas mengakui peran rasionalitas untuk mencapai kebenaran agama dan kebenaran sekuler. Kebenaran tidak memerlukan paksaan dalam menyampaikan pesannya. Yang diperlukan adalah rasionalitas. Nggak perlu kita maksa-maksa kamu ikut dengan saya, tapi gunakan saja rasio. Afala yatafakkarun, afala yataqilun. Selalu itu dikunci dalam ayat Al-Quran supaya kita berpikir, supaya kita merenungkan, kan begitu. Kemudian Islam menggugah intelektualitas manusia guna meneliti kebenaran ajaran Al-Quran terkait fitrah manusia, sejarah dan rasionalitas. Kitab ini, maksudnya Al-Quran, mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir, melakukan deduksi, penelitian deduksi ya, investigasi, baik itu masalah agama maupun ilmu sekuler. Nah, beliau kutip ini Profesor Abdul Salam. Profesor Abdul Salam inilah salah seorang Muslim pertama, Muslim pertama yang memperoleh hadiah Nobel ya, bidang fisika. Beliau kutip bahwa dalam Al-Quran terdapat 250 ayat tentang hukum atau syariah. Sementara ada 750 ayat yang mendorong umat Islam untuk mempelajari alam. Tidak ada satu ayat pun yang menghadap pengerahan dogma secara irasional. Beliau sampaikan seperti itu. Maaf, ini saya kira bab 4 ya yang saya sampaikan. Mungkin bab 1 secara latar belakang saya sudah sampaikan walaupun sekilas. Tapi inti dari wahyu ini, dari pembahasan buku ini adalah masalah kebenaran ya. Masalah kebenaran itu bisa diperoleh ya dengan jalan pengetahuan ya, dan juga menggunakan rasionalitas. Dan semua juga campur tangan Allah Ta'ala dalam bimbingan wahyu itu diperlukan untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Demikian barangkali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eki atas penjelasannya. Jadi intinya bahwa kebenaran itu bisa ditemui di pengetahuan dan akal, tetapi di bawah bimbingan wahyu. Itu inti dari sambutan tadi. Oke, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Samsi. Romo silakan sebagai pembanding. Waktu dan tempat kami persilakan Romo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, semuanya saya hormati, saya muliakan. Terutama para kiai, para mubalik, Pak Eki, selamat datang di Gorontalo. Saya ini untungnya kalau jadi pembicara akhir ya. Jadi tidak terlalu banyak akan disampaikan. Karena sudah tadi di Pak Sofyan juga sudah banyak menjelaskan soal wahyu, kemudian juga soal akal dan sebagainya. Pak Eki juga. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Bapak Ibu, saudara mahasiswa, ini buku ini memang sangat tebal. Kurang lebih sekitar 790 halaman. Kalau ditambah dengan indeks dan halaman rumoinya. Tapi ini buku ini menarik sebetulnya menurut saya karena kedalaman penulis sebetulnya yang sangat luar biasa sehingga beliau ini adalah Khalifatul Al-Masih yang keempat. Dan ini tadi sampaikan Pak Ekin adalah kumpulan ceramah atau pidatonya yang kemudian sangat spektakuler menurut saya karena jarang sih sebetulnya ceramah-ceramah itu dengan muatan ilmiah yang sangat luar biasa begitu ya. Juga tadi Pak Eki sudah menjelaskan soal berapa bagian buku ini, ada 7 bagian. Tapi yang menarik ada beberapa yang sebetulnya saya ingin sampaikan. Tapi
sebelum ke situ, memang kalau membaca buku ini tidak punya pengetahuan dasar filsafat ya. Ini agak sangat kebingungan memahami isi buku ini. Apalagi misalnya filsafat klasik modern, kemudian juga didukung oleh teori-teori sosiologi modern. Ini juga saya mencoba membaca misalnya pemikiran sosiologi George Simmel misalnya juga, atau siapa itu. Ini juga menarik soal individu dan komunitas masyarakat. Dan ini juga Pak penulis Mirza Tahir Ahmad dalam referensi itu sangat berbanding. Tidak melulu misalnya lebih ke barat-baratan, tapi juga banyak para teolog Islam yang coba dikutip, dan itu sangat memberi ruang apresiasi yang sangat luar biasa. Kemudian juga buku ini tadi juga dijelaskan bicara soal filsafat dalam perspektif agama-agama ya, Zoroaster, kemudian juga Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya. Sehingga kemudian buku ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena dimulai dengan bagian pengenalan perspektif sejarah, ya. Kemudian juga soal bagaimana kosmologi, kemudian juga sains dan seterusnya. Yang menarik juga dari buku ini adalah menurut saya kemampuan eksplorasi ya, melalui spektrum yang sangat luas di dalam memahami narasi-narasi agama yang sangat luar biasa menurut saya, sehingga kemudian penulis dengan dengan basis epistemologis keislaman yang dimiliki yang sangat holistik, sehingga bisa memberi narasi yang argumentasi yang sangat kuat, sehingga di beberapa halaman awal saya kira ini juga penulis juga mencoba untuk menentang para pembaca, misalnya soal perdebatan mengenai wahyu ya, saya kira itu, dan juga termasuk soal nabi, dan di mana penulis punya tafsir sendiri dalam memahami khatamun nabiin, tadi juga dijelaskan oleh Pak Eki. Bahkan itu menarik bagaimana beliau berpidato di depan para tokoh-tokoh sekuler ya, yang memang tidak percaya sekali terhadap agama apalagi kalam Tuhan. Tapi yang menarik adalah bagaimana kritik Mirza Tahir terhadap sekularisme itu sendiri yang kemudian memunculkan atau melahirkan apa yang disebut dengan ateisme. Ya. Dan inilah menjadi problem. Tapi di negeri kita ini kan perbincangan seperti itu kadang-kadang terjebak dalam wilayah hitam putih. Kalau enggak haram ya begitulah, kalau enggak kafir ya sesat, kira-kira seperti itu. Tapi buku ini jelas sebetulnya tidak mempertentangkan antara wahyu dengan rasionalitas. Rasionalitas dianggap wahyu tetap diyakini sebagai sumber primer, kemudian yang lain-lainnya seperti rasionalitas itu adalah sumber sekunder. Tapi antara wahyu dan rasionalitas itu tidak memiliki pertentangan. Dan menarik juga yang di bagian kelima kalau tidak salah itu penulis mengatakan begini. Wahyu itu telah ditinggalkan dari pengalaman kehidupan beragama. Jadi wahyu itu seakan-akan hanya menjadi kumpulan teks yang ditulis dalam sebuah kitab yang kita kenal kitab suci ya, Al-Quran misalnya. Kemudian itu tidak bisa lagi kalau bahasa saya diutak-atik begitu. Sehingga dia menjadi sakral, kemudian tidak menjadi dinamis begitu. Pada akhirnya penulis mengatakan kalau demikian maka wahyu hanya akan menjadi sebuah mitos. Kalau mungkin kita dengar baca babak tanah luhur dan sebagainya atau cerita-cerita folklore, itu hanya akan menjadi cerita biasa begitu. Sehingganya bagaimana wahyu itu bisa berperan dalam kehidupan manusia, maka wahyu harus dinamis. Karena itu akan membimbing seseorang dalam kehidupan spiritual yang lebih bermakna. Dan terakhir, hubungan yang harmonis. Kenapa? Karena itu akan membimbing kemajuan ilmu pengetahuan, ya. Sehingga rasionalitas dalam agama itu dihargai, ya, tetap pada posisi yang mulia, tapi rasionalitas tidak bisa lepas dari wahyu, karena wahyu menjadi
sumber primer. Dan saya kira iya mungkin kalau ini disampaikan lebih lanjut ini kayaknya 1 semester nggak cukup. Ini mungkin jadi bahan kajian bagi mahasiswa KIAIN terutama akidah filsafat karena yang terlibat dalam pemikiran. Iya minimal buku ini memberi gambaran bahwa menurut saya menjadi fondasi argumentasi bagaimana sang penulis Mijar Tahir Ahmad dengan organisasi Jamaah Ahmadiyah itu punya argumentasi yang terhadap Ahmadiyah dalam misalnya memposisikan wahyu, memposisikan Nabi Muhammad ya. Karena saya yakin dan percaya kita semua punya perbedaan penafsiran dalam itu semua dan Islam itu sangat multitafsir dan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk memahami Islam sendiri. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan soal buku ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Samsi Bumalingo. Intinya yang beliau sampaikan bahwa buku ini tidak mempertentangkan antara wahyu dan rasionalitas, di mana wahyu sebagai sumber primer dan rasio atau akal sebagai sumber sekunder, sehingga keduanya berjalan secara paralel.